menurut saya penzaliman yang bertumbuk ini kalau segera terbentuk poros PKB, NU, Nasdem, PKS, kemudian seluruh kelompok kritis digabungkan lalu mengatakan 2 minggu lagi kita kumpul 5 juta, bisa lebih besar Bang. Dan Pak Surya Paloh orang yang mampu melakukan konsolidasi itu. Dan PKS memiliki jaringan itu. Dan PKB cukup berakar dan tahu betul bagaimana cara merespon instrumen-instrumen politik jahat bertopeng hukum, bertopeng negara. Jadi saya juga mau ingatkan buat istana, buat KPK, buat tangan-tangan yang terselubung yang ingin mencegah nawa itu besar dari jutaan orang untuk menghendaki perubahan ini, berhenti bermain keculasan politik. Jangan sampai jutaan orang itu bisa marah dan bertindak di luar apa yang kita tidak inginkan. Karena tingkat emosi yang saya baca ini sudah tinggi. Cuma izinkan Abang Dam, mungkin saya punya pandangan ini dianggap satu terlalu ideal. Tapi sering dalam semua peristiwa itu saya tidak mau bicara Islam, tauhid saja. Oke. Kenapa kata ini sering saya munculkan? Itu untuk mengingatkan kita dalam semua ucapan, pikiran, tindakan, perasaan itu terhubung dengan energi bimbingan ilahi. Karena kalau kita bicara di belakang pikiran kita ini bertumpuk-tumpuk literatur, buku-buku, maka sebenarnya di belakang pikiran itu sudah memproduksi Tuhan-Tuhan palsu. Untuk menghapus bayangan literatur itu, maka sering kali dalam tradisi dialog Islam itu, ulama intelektual yang konsisten di dalam Islam mengatakan, kalau dilihat dari pandangan tauhid, kan memberi ini kan? Iya. Berarti sebenarnya rangkaian peristiwa koalisi Nasdem dan PKB dan kita menunggu PKS dan sudah pasti bergabung. Ini kalau bisa saya simpulkan, ini satu energi gerakan basmalah, gerakan kasih sayang, yang menghendaki memang hubungan silaturahim dibuka, pintu-pintu Islam dibuka, tabayun-tabayun dibuka selebar mungkin, sehingga seluruh perbedaan dari energi besar warna-warni Islam itu tersatukan. Kalau muncul perbedaan misal tadi disebut Kokam, Banser, FPI, itu kan hanya di permukaan. Tapi kalau dilihat dari tauhid, siapa sih sebenarnya yang paling merindukan kekuatan energi Islam dan silaturahim ini? Yaitu jutaan masyarakat miskin Muslim di akar rumput. Mereka ini kan, kita mau berjuang ini kan untuk mereka. Jadi kalau nawaitunya pertemuan Partai Islam dan Nasdem ini memenangkan Anies Caimin, taruhlah belum menang, tapi itu sudah mengirim harapan bahwa
para intelektual, ulama, rohaniawan, budayawan, kekuatan kelas menengah bergabung dalam poros perubahan ini untuk memperjuangkan penindasan di bagian paling bawah ini. Karena saya kalau ngomong saya nggak kuat sebenarnya. Di sepanjang Pantura itu kemiskinan apa, Banten dan lain-lain. Diskusi politik itu diskusi tentang keadilan. Iya. Tapi suaranya jangan mengecil, tetap konstan. Diskusi tentang tanggung jawab melayani orang-orang yang kecil dan tertindas. Maka saya marah sama kaum intelektual dan saya sementara mendesain satu narasi-narasi baru saya untuk menggugat seluruh para kaum pemikir cerdik pandai yang terjebak dalam ruang yang saya sebut sekularisme. Mereka jauh dari akar rasa dan kebatinan orang-orang yang tertindas ini. Sehingga bahasa-bahasa politik mereka itu kalkulasi demokrasi di permukaan. Retorika yang memberi ke ruang kebohongan, spekulasi yang tidak substansi. Tetapi kalau kita bicara Pak Anies, Caimin, dan gabungan dari kekuatan poros ini, maka satu nawa itu yang paling dirasakan adalah atau dirindukan oleh jutaan rakyat adalah kaum tertindas di bawah ini yang selama 78 tahun tidak mempedulikan hak-hak mereka. Yang selama ini mereka tidak pernah membuat regulasi-regulasi yang pro kepada jutaan orang ini. Maka perubahan ini bukan satu perdebatan dialektika, bukan sesuatu yang hanya simbolik, ini untuk perasaan organisasi ini Muhammadiyah ini, bukan. Tapi gabungan untuk menghentikan rantai kejahatan dalam bernegara ini dengan mengembalikan negara sebagai satu kesepakatan bersama untuk melayani orang-orang yang tertindas. Kalau ini dibangun maka akan berkah kehidupan bernegara kita. Karena selalu yang menjadi tujuan dari perdebatan, senyawa, kepentingan, afiliasi itu hanya mewakili kelas menengah atas. Dan kalangan intelektual kita cenderung menganggap menyepelekan suara-suara yang berkembang di bawah. Bahasanya terlalu elitis. Bahasa yang tidak menyentuh aspirasi. Nah, Anies, Caimin perlu kita ingatkan untuk juga menghindari penggunaan istilah-istilah yang terlalu intelektual sehingga tidak ada kesenjangan, tapi bicara dengan bahasa kasih sayang, bahasa ar-Rahman ar-Rahim untuk membangkitkan solidaritas di akar rumput ini, bahwa sudah saatnya demokrasi kita, koalisi ini membuka gerbang bagi gerakan yang lebih besar, yaitu partisipasi rakyat kecil memenangkan hak-hak mereka di dalam elektoral 2024. Kalau ini dibangun, KPK itu kecil, bisa dikepung 200.000 itu habis, bisa dikejar-kejar itu penyidik, karena orang ada keinginan dari keadilan, sense of justice. Sense of justice. Jadi saya juga mau ingatkan buat istana, buat KPK, buat tangan-tangan yang terselubung yang ingin mencegah nawa itu besar dari jutaan orang untuk menghendaki perubahan ini, berhenti bermain keculasan politik. Jangan sampai jutaan orang itu bisa marah dan bertindak di luar apa yang kita tidak inginkan. Karena tingkat emosi yang saya baca ini sudah tinggi. Kok Anies saja yang dizalimi, kok Caimin datang dizalimi, Erlangga mau dekat dizalimi. Ini semakin berkembang. Jadi semua orang yang mau bergabung di arus perubahan ini mendapat teror yang sistematis. Saya khawatir kalau PKB, Nasdem, PKS berkumpul mengagendakan bulan depan 5 juta orang lakukan deklarasi terbuka di Jakarta, bahaya. Karena kemarin waktu bicara dengan, dan kemampuan itu sudah pernah ada. Kemarin bicara dengan Edi Mulyadi, 2 hari sebelum acara di Senayan itu, dia bilang Salin yang hadir 60. Saya bilang abang dah di atas 300.000. Saya tahu. Saya punya studi soal komunikasi. Menurut saya penzaliman yang bertumbuk ini, kalau segera terbentuk poros PKB, NU, Nasdem, PKS, kemudian seluruh kelompok kritis digabungkan lalu mengatakan 2 minggu lagi kita kumpul 5 juta, bisa lebih besar bang. Dan Pak Surya Paloh orang yang
mampu melakukan konsolidasi itu. Dan PKS memiliki jaringan itu. Dan PKB cukup berakar dan tahu betul bagaimana cara merespon instrumen-instrumen politik jahat bertopeng hukum, bertopeng negara. Karena kita tidak punya cara lain lagi. Tetapi ketiga konsolidasi politik membutuhkan satu piramid perhatian yang terpusat kepada kepemimpinan sebagai daya tarik. Maka ini jadi pembelajaran transformasi. Jadi saya sepakat tadi ketika Abang mengatakan kita tidak lihat pragmatis, praktisnya. Tapi kita buang ini semua kan untuk melihat secara murni. Maka munculnya Caimin dan Anies ini menarik. Iya. Kalau dia dilihat hanya election, saya nggak mau diskusi. Iya. Kalau dilihat elektoral, saya nggak mau. Karena Tapi begini, kalau dilihat dari sisi pemutahiran politik dalam rangka membangkitkan kesadaran partisipasi mayoritas umat Islam yang ditidurkan selama bertahun-tahun dalam praktek demokrasi yang culas dan tidak adil ini, maka kita beda. Karena mau tidak mau harus dicatat Abang. Ketika Pak Surya Paloh datang di Jawa Timur, memilih Hotel Yamato, kemudian mendeklarasikan PKB, Nasdem dan memberi pesan kuat bahwa akan PKS juga menegaskan mereka hadir secara virtual dan hanya teknis saja kan, mereka di satu poros, dan kemudian deklarasi itu ditutup dengan satu ritual salawat. Itu bukan pesan simbolik yang biasa. ya saya berharap Saya membayangkan ini dugaan. Iya. Mungkin dalam kontemplasi pribadi Pak Surya Paloh ini melihat sejauh ini dominasi nasionalismenya terlalu kental di ruang kenegaraan. Iya. Sementara sumber daya manusia yang paling banyak itu kan umat Islam. Iya. 87% pembayar pajak terbesar Iya. di Asia Tenggara, bukan di Indonesia. Iya. Pemilik sumber daya alam terbesar di Asia. Pemilik potensi maritim terbesar. Kalau Iya. kita mau hitung ini, itu di atas 100.000, 200.000 triliun. Sumber kekayaan alam yang dimiliki dalam kepemilikan mayoritas umat Islam. Iya. Dari Sabang sampai Merauke lah. Iya. Kalau Sementara kemarin Abang, biar jangan terputus. Iya. Nah, Surya Paloh mungkin secara perjalanan hari demi hari perenungan dan melihat peta dunia, bagaimana Islam termarginal, bagaimana Islam pada akhirnya bangkit sebagai solusi kan, makin muncul ini kan di pusat-pusat peradaban demokrasi. Maka dalam konteks Indonesia dia hakul yakin masalah untuk membangkitkan umat Islam ini cuma satu, menyatukan perbedaan partai Islam, dan dia sudah mendapatkan modal. Islam modernis PKS dan Islam kebangsaan yang kuat dalam akarnya PKB. Maka kekuatan nasionalis dia secara tegas melalui pendekatan Surya Paloh ini mengirim pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang nasionalis itu minoritas sebagai identitas. Dia nggak bisa dibilang mayoritas. Ya, saya ada satu bro ya yang saya pikirkan adalah mudah-mudahan dengan bersatunya Anies dan Caimin ini juga ya dalam tanda kutip ya meruntuhkan tembok yang selama ini mengeksklud kelompok-kelompok seperti FPI ya, kelompok-kelompok seperti HTI, PA212, di mana kelompok-kelompok tersebut ya bagian sah dari republik ini. Perkara dia punya pandang yang berbeda, dan saya nggak yakin sebenarnya berbeda. Ya contohnya begini, orang sering sekali bicara bahwa wah ini kelompok FPI itu anti Pancasila, anti NKRI, anti ini, anti itu, ya pro khilafah. Setelah kita ngomong serius, bergaul, nggak ada tuh. Justru mereka selalu menekankan Pancasila. karena tapi mereka melihat Pancasila itu dari sila 1 sampai sila 5. Di mana sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kan orang kan melihat Pancasila itu dari sila ketiga doang dalam persatuan. Kalau saya izin Abang Dah, saya punya jawaban yang mungkin saya sederhanakan saja. Ketiga hak dari mayoritas umat Islam itu tersingkir, tanda petik ya, dalam praktek demokrasi yang pengentalannya sekularisme, maka penghinaan kepada simbol-simbol Islam itu pasti muncul. Dan kadang-kadang difasilitasi negara. Kita tidak tahu, tapi saya bicara ruang demokrasi saja, nanti produknya negara dalam interaksi yang lebih jauh, saya nggak mau bicara itu. Hegemoni
materialisme sekuler ini memang ketika menyingkirkan Islam, sudah otomatis Islam dihinakan, masjid dicurigai, bahkan kata amin yang hari ini dijadikan nama dari Anies dan Caimin bisa saja tidak boleh orang menggunakan itu di masjid-masjid. Begitu imam mengatakan waladolin, orang mengatakan amin, ini politik identitas. Bisa sampai ke situ. Jadi agak sedikit saya meminjam waktu dari abang ini untuk kita lemparkan ini ke ruang publik dan mudah-mudahan didengar oleh sahabat-sahabat saya yang memang cenderung intensif bicara dalam ruang demokrasi. Satu hal yang harus jujur kita katakan, sejak negara ini dibentuk ada penyingkiran terhadap hak mayoritas umat Islam. Ruang debat itu harus dibuka dengan menyajikan fakta yang tersedia, bukan sesuatu yang imajinasi. Penyingkiran ini menurut kaum nasionalis memberikan keseimbangan, memberikan kebinekaan yang seimbang. Justru menurut saya melemahkan. Karena modal dasar negara itu kan penduduk. Kalau dia misal memilih satu kebudayaan yang besar, maka kebudayaan itu harus diperkuat. Misal Jawa, tidak boleh dilemahkan, diperkuat. Agar nilai-nilai kebangkitan Jawa itu menjadi lokomotif, menjadi penyangga dan sekaligus pelindung bagi etnis-etnis kecil. Karena kalau yang besar itu runtuh, bangkrut, maka bangunan negara juga bangkrut kan. Yang kecil juga hanyut. Nah, dalam konteks Islam ini di Indonesia, karena dia kontribusinya besar, kekuatannya berakar, tradisinya tumbuh dan berkembang, ketika dia dilemahkan, esensinya kita melemahkan negara. Maka yang terjadi siapa yang menang? Bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Islam, bukan semua orang yang beragama. Yang menang oligarki. Tolong dikonfirmasi apa agama mereka. Agama mereka ya duit. Karena kepentingan oligarki itu kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok idealis ini tidak pernah bersatu. Tidak bisa. Itu persoalannya. Jadi begini, tadi terputus juga. Jadi ketiga secara simbolik di Jawa Timur yang dianggap sebagai resolusi jihad, cikal bakal lahirnya kemerdekaan Indonesia, hadir di sana Surya Paloh, menurut saya itu kalkulasi politik yang mutakhir. Bukan satu peristiwa drama politik biasa, tapi itu pilihan yang Surya Paloh sangat tahu akan mendapatkan pukulan balik dari kekuatan-kekuatan yang dianggap mengancam. Dan hari ini kita lihat ketiga pasca deklarasi kan kemudian KPK melakukan satu operasi kan yang sulit dihindari, ini adalah penegakan hukum. Oke. Tapi Sampai bermuatan di sini, politik. Ya, sampai di sini bro.